dan propylen glikol, polyethylene glikol, sorbitol, dan atau glycerin atau gliserol. Waktu itu kami silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan dari media. Dan pada kesempatan ini juga kami mendapatkan tamu Mbak Munafrizal Manan dari Wakil Ketua dari Komnas HAM Republik Indonesia. Saya kira kebetulan yang memang hadir di Badan POM untuk berdialog dikaitkan dengan kasus ini dan kami ajak sekalian dan terima kasih atas kesediaan. Ya, saya kira ini sangat penting juga karena memang aspek kejahatan kalau dikaitkan dengan kejahatan obat dan makanan itu kami menganggapnya memang bagian dari kejahatan kemanusiaan ya, apalagi kalau ini dikaitkan dengan kita sudah melihat sendiri apabila nanti terbukti memang pelanggaran dari persyaratan di dalam kandungan toksik di dalam produk tersebut ada kaitannya dengan kematian dan itu memang masih terus kita telusuri ya. Namun bahwa ada produk obat yang mempunyai konsentrasi di atas ambang batas persyaratan itu sudah kita temukan ya, itu sudah kami umumkan dalam press conference sebelumnya ya, yang keempat malahan ya. Ini sekarang keenam. Ya. Jadi keempat ya, ada 5 produk yang tidak memenuhi persyaratan dan ada 3 produk yang betul-betul sangat tinggi sekali kandungannya, sehingga ada 2 industri yang kami tindak lanjuti dengan upaya penindakan hukum. Kami bekerjasama membentuk tim gabungan dengan Bareskrim, Kepolisian Republik Indonesia sedang menindaklanjuti ya, dan tentunya ini akan kami laporkan apabila sudah ada kejelasan dikaitkan dengan perkara tersebut, dan ini saya kira tidak akan kami sampaikan secara detail pada hari ini. Namun menjadi kewajiban kami sebagai institusi regulator ya, institusi pengawas, institusi regulator, institusi pengawas tentunya bagian dari sistem jaminan keamanan mutu dan khasiat dari produk obat dan makanan dalam hal ini. Mohon tolong ini, dan kami adalah bagian dari pemerintah. Tentunya kami mempunyai kewajiban untuk selalu mengupdate, memberikan informasi pada publik ya dalam hal ini terkait dengan permasalahan yang kita hadapi bersama-sama. Kembali saya mengingatkan bahwa sistem jaminan keamanan mutu ya dan khasiat dari produk obat dan makanan, dan dalam hal ini kita terkait dengan obat, itu adalah sistem yang terdiri dari berbagai pihak ya. Jadi tidak hanya Badan POM saja, di sana ada industri ya, tentunya industri sebagai sentral dari institusi, dari entitas yang menghasilkan, memproduksi obat tersebut. Jadi ada kewajiban yang melekat di sana, di mana Badan POM sebagai institusi regulator mensyaratkan standar-standar, aturan-aturan, sertifikasi, dokumen sertifikasi ya, surat izinnya begitu ya, dikaitkan dengan bagaimana mereka mampu atau tidak memproduksi obat yang baik, atau CPOB, cara produksi obat yang baik, bagaimana mereka harus mendistribusikan dengan persyaratan-persyaratan ketat, dan Badan POM memantaunya dengan sertifikat cara distribusi obat yang baik yang sudah direview, diberikan oleh Badan POM, dan kemudian selalu direview dalam sekian period ya. Dan kami melakukan juga sampling selain pre-market, kami melakukan upaya registrasi, dalam proses registrasi, dalam proses setelah mendapatkan sertifikat cara produksi obat yang baik, semacam surat izin, yaitu silakan membuat produksi, tapi persyaratannya sudah kita sepakati bersama, dan kami sudah melihat fasilitas yang memenuhi persyaratan, kita berikan CPOB. Nah, dalam CPOB itulah melekat tanggung jawab akuntabilitas dari industri untuk memproduksi obat yang baik. Kalau dia tidak memenuhi persyaratan tersebut, tentunya ada sanksi ya. Kalau dalam proses pengawasan Badan POM lakukan, itu proses sanksinya adalah sanksi administrasi ya, sanksi perdata administrasi ya. Misalnya menghentikan peredaran, penarikan, menghentikan produksi, menarik kembali CPOB-nya, menarik kembali CDOB-nya apabila itu pada pedagang besar farmasi misalnya, atau retailer, apotek dan sebagainya, atau kita menarik izin edar dari obatnya. Itu adalah sanksi yang diberikan oleh Badan POM ya. Namun apabila
dalam pengawasan tersebut Badan POM menilai ada efek yang sangat besar sekali, ya, ada identifikasi bahwa ada kesengajaan, unsur kesengajaan. Kami meneruskannya pada Deputian Bidang Penindakan di Badan POM yang akan menjadikan ini sebagai perkara penyidikan yang selanjutnya nanti tentunya jadi perkara penegakan hukum, penindakan atau penegakan hukum. Nah, di dalam proses pengawasan yang secara ketat ada industri, ya, tentunya dengan standar-standar yang ditetapkan, dengan standar-standar yang tentunya ditetapkan bersama Badan POM dengan instansi lainnya, ya, tidak hanya Badan POM ada di sana, ya, ada standar farmakope, misalnya standar pembuatan produk obat yang kemudian dikoordinasikan oleh Kementerian Kesehatan. Di dalamnya juga akan menjadi acuan dari Badan POM dalam melakukan pengawasan, ya, apabila ada semua standar-standar pembuatan obat, standar-standar tentang bagaimana melakukan pengujian, itu ada di dalam farmakope dan itu dijadikan referensi oleh Badan POM untuk melakukan pengawasan. Artinya Badan POM juga tidak bisa melakukan pengawasan begitu saja, ya, tanpa ada persyaratan, ya, standar-standar di atasnya menjadi acuan. Nah, selain daripada itu juga, ya, tadi pengawasan pre-market, pengawasan dalam distribusi, pengawasan post-market juga kami lakukan, yaitu melakukan sampling dan pengujian untuk produk-produk obat untuk meyakinkan bahwa kandungan obat jadi yang didistribusikan dan dikonsumsi oleh masyarakat itu juga sesuai dengan pada saat kita memberikan izin edarnya, ya. Nah, pengawasan post-market itu dilakukan dengan melalui sampling, pengujian berbasiskan risiko. Tentunya tidak bisa kita semua obat dilakukan dalam waktu yang sama. Ada sampling berbasiskan risiko dengan rekam jejak industrinya dan sebagainya. Tentunya Badan POM bisa melakukan hal tersebut. Nah, selain daripada itu juga ada aspek lain nih dalam hal menjaga keamanan obat. Ya, ada satu sistem yang disebut dengan pharmacovigilance, ya, sistem pharmacovigilance yang akan mengatur bagaimana apabila ada kejadian yang tidak diinginkan, seperti sekarang ini, ya, ada kejadian tidak diinginkan yang diindikasikan adalah merupakan satu efek samping obat, ya, efek samping obat. Ini ada satu sistem yang sudah di-set up oleh Badan POM bersama dengan lintas sektor yang bisa digunakan oleh fasilitas pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan untuk melaporkan ke dalam sistem tersebut sehingga Badan POM bisa mendapatkan nama pasien, simptom-simptom, indikasi penyakitnya apa, kemudian obat apa yang dikonsumsi, obat apa yang dimakan di situ. Dan itu dilaporkan langsung harus, ya, sesuai dengan sistem ini, ya, ke Badan POM sehingga Badan POM bisa langsung merespon dengan cepat apabila itu kami terima, gitu, ya. Jadi ada sistem namanya farmakovigilance dan dari situlah nanti kemudian kita bisa menelusur kembali sebab akibat apakah memang suatu kejadian kematian itu disebabkan oleh obat ini, ya. Dengan penuh rasa prihatin tentunya kami merespon dengan cepat dan menelusur saat ini dengan adanya kejadian kematian dari anak-anak kita akibat dari gagal ginjal, ya, yang akut ini, ya, AKI, atau kita sebut dengan AKI, ya, acute kidney injury. Ya. Nah, tentunya kita sekarang menyadari bahwa sebab dari suatu penyakit itu tentunya berbagai macam dan saya kira Kementerian Kesehatan sudah mencoba untuk menelusur satu demi satu mana penyebabnya dan saya kira juga bisa dijadi setiap kejadian itu disebabkan dengan sumber penyebab yang berbeda. Nah, tugas kami adalah untuk meneliti apakah itu disebabkan oleh obat, ya, apakah suatu kematian disebabkan oleh obat, sehingga di dalam sistem pharmacovigilance itu pun juga kita akan menindaklanjuti dengan satu kajian causal relationship, ya, kajian sebab akibat, apakah obat yang sudah kami deteksi, sudah kami uji memang melebihi ambang batas yang sangat tinggi, itu adalah penyebab dari suatu kematian yang terjadi, ya, pada korban, ya, saat ini, sehingga menjadi penting juga memang catatan-catatan dari pasien tersebut dan itu yang sedang kami lakukan lebih jauh lagi. Nah, dalam kesempatan ini kami akan melaporkan beberapa hal. Pertama tentu adalah update, ya, dari hasil laporan kami sebelumnya yang terakhir dalam press conference yang terakhir kami sudah melaporkan dikaitkan dengan bahannya.
Obat-obatan ya ada lampiran 1, lampiran 2, lampiran 1 dan lampiran 2 yang sudah menjadi masukan bagi Kementerian Kesehatan untuk mengeluarkan surat edaran dari Kementerian Kesehatan sejumlah obat 133 plus 23 ya, itu yang sudah diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan. Nah, tentunya kami terus bergerak dengan penelitian karena besarnya dari jumlah obatnya ya. Ada berapa obatnya? Sekarang posisinya Enggak, total dari obat seluruhnya yang ini kan sangat besar ya. Jadi tentunya ini bergerak terus dan sekarang ada tambahan 189. Jadi termasuk dengan 133 ya. Nanti Ibu Deputi 1, Deputi Pengawasan Obat yang akan menyampaikan tambahan dari jenis obat tersebut ya. Tadi jenis obat ya diupdate sehingga saya kira ini untuk rasa adil juga untuk semua produsen. Mereka adalah produk yang dibuat tanpa pelarut ya, karena ada 4 pelarut itulah yang suspek adalah mengandung etilen glikol, dietilen glikol yang menyebabkan keracunan tersebut. Jadi ini adalah yang tanpa pelarut ya. Saya kira pemerintah dengan kehati-hatian maka sekarang hanya membolehkan produk sirup yang tanpa pelarut ya. Jadi bukan tidak lagi membolehkan produk sirup, tapi sudah dengan adanya keluar surat edaran dari Kementerian Kesehatan, artinya sudah dibolehkan produk sirup yang tidak menggunakan 4 jenis pelarut tersebut ya. Propilen glikol, polyethylene glikol, gliserin dan sorbitol itu ya, 4 itu. Nah, ini adalah list mereka yang aman dari EGD-EG karena tidak mengandung keempat pelarut tersebut. Ada tambahan dari Badan POM. Ini tentunya nanti akan menjadi masukan pada Kementerian Kesehatan. Dan nanti Kementerian Kesehatan yang akan mengumumkan kembali ya, karena ini adalah masukan dari Badan POM. Kemudian dan tugasnya Badan POM adalah untuk keadilan untuk semua ini perusahaan ya, karena sesuai dengan apa yang ada dalam daftar yang ada di Badan POM. Tapi kemudian nanti pemerintah melalui Kementerian Kesehatan yang akan mengumumkan tambahan tersebut ya, karena ini akan selalu terus bergerak. Kemudian apalagi yang ini? Nah, selain daripada itu tentunya Badan POM selain dari 102 list obat yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan kan sudah di-screen ya, yang sudah aman karena tidak mengandung pelarut tersebut sudah diumumkan. Nah, selebihnya ada 69 ya, 69 obat yang mengandung pelarut tersebut. Tapi tentunya mesti diuji ya, walaupun mengandung pelarut tentunya belum tentu dia mengandung cemaran EG-DEG. Nah, kalaupun mereka mengandung cemaran EG-DEG, ada batasan tolerable limit, yaitu persyaratan di mana kalau masih di bawah batasan tersebut berarti masih aman. Jadi berdasarkan expert dan berdasarkan standar-standar yang ada, expertise ya, dan juga berdasarkan standar-standar yang berlaku secara internasional, itu masih dikategorikan aman. Nah, tentunya proses pengujian ini terus kami lakukan. Saat ini sudah ada berapa ya? Dari 23, dari 69 tersebut 23. Sudah ada 23. Ini karena bahannya berlembar-lembar ya, jadi susah saya nyarinya ya. Jadi ada 23 dan semuanya memenuhi syarat. Ya, alhamdulillah ya. Jadi dari 23 yang dari 69 sudah, karena kan prosesnya tentunya membutuhkan waktu, sudah diuji. Ada 23 yang menggunakan pelarut tersebut tapi dapat dikatakan aman karena masih memenuhi ambang batas yang bisa ditolerir oleh tubuh kita. Ya, artinya masih aman. Dan itu 23 dari 69 ya. Tapi tentunya kami tidak akan menyebutkan nama obat tersebut karena saya kira satu kebijakan yang baik untuk pemerintah berhati-hati. Ini hanya akan di hold dulu, pengujian terus dilakukan, kemudian nanti kita pastikan kembali ya bahwa pengawasan pre-market dan sampai dengan post-market baik yang dilakukan oleh industri, pelaku usaha, produsen, melakukan kewajibannya, memastikan bahwa bahan bakunya itu aman
dan melakukan juga pengujian sendiri, itu bisa mereka lakukan. Pengujian sendiri baik untuk bahan baku maupun untuk produk jadi bisa dilakukan oleh industri. Karena tanggung jawab industri adalah melakukan quality control. Kami sebagai Badan POM, sebagai institusi regulator dan pengawas, melakukan quality assurance dengan melakukan berbagai tahapan-tahapan yang sudah sangat ketat saya kira untuk industri farmasi, untuk industri obat. Kemudian selain dari itu tadi kami sudah sampaikan bahwa untuk 2 industri farmasi sedang berproses untuk upaya penegakan hukum. Kemudian juga tentunya Badan POM sebagai satu institusi pengawasan obat dalam hal ini yang merupakan bagian dari sistem tadi ya, jaminan keamanan dan mutu obat yang dikaitkan tadi ya, terjadi pencegahan terjadinya dampak efek-efek kejadian tidak diinginkan. Ini kita mencermati kembali apa penyebabnya, dan saya biar jelaskannya mungkin pakai ininya ya. Oke. Dan untuk memastikan kejadian ini tidak terulang kembali tentunya ya, sehingga memperkuat jaminan sistem keamanan dan mutu dari obat tersebut. Kami seperti sebagaimana sudah saya sampaikan tadi kan, kami mendeteksi beberapa hal. Satu ya, bahwa kemungkinan besarnya nanti ini masih dalam penelusuran, dan nanti tentunya apabila penelusuran ini sampai dengan ke penyidikan itu sudah selesai, tentunya kami akan mempunyai gambaran yang lebih lengkap dengan pembuktiannya gitu ya, bahwa ada indikasi bahwa konsentrasi yang tinggi di dalam produk jadi, konsentrasi yang tinggi dari pencemar dalam produk jadi ini bisa dimungkinkan sangat kuat adalah dari bahan baku ya, artinya sumber bahan bakunya ya, karena seharusnya ketentuan yang ada tidak dibolehkan adanya EG dan DEG sebagai bahan baku atau bahan tambahan dari proses produksi suatu obat ya. Tapi kalaupun ada di dalam pelarutnya ya, jadi EG dan DEG itu tidak boleh digunakan sebagai pelarut. Tapi yang dibolehkan adalah pelarut potilen glikol dan propilen glikol, PG dan PEG itu dibolehkan, dan sorbitol dan gliserin ya. Tapi mereka bisa mengandung pencemar dengan batasan tadi 0,1%, itu dibolehkan di bahan baku. Ya. Tapi ada indikasi bahwa ada ada apa istilahnya ya, kejahatan. Ya ada penggunaan yang salah, ada bahasa hukumnya lah ya, penggunaan yang tidak sesuai dengan syarat yang ada dari bahan baku tersebut. Bisa jadi dari sumber bahan bakunya, bagaimana industri tersebut mendapatkan supplier bahan bakunya. Ya bisa jadi ya, salah satu kemungkinan adalah tidak menggunakan PEG, EG, malahan menggunakan EG dan DEG-nya. Jadi pencemarnya tersebut malah yang digunakan sebagai pelarutnya, mengingat bahwa begitu tingginya hasil analisa yang kami dapatkan pada produk-produk yang TMS ya, tidak memenuhi syarat tersebut. Nah, ini yang akan kita telusur. Sedang dalam proses untuk penelusuran siapa dan kemudian kemana lagi ya bahan pelarut tersebut diedarkan atau dibeli oleh industri yang mana lagi, itu yang sedang dilakukan penelusuran. Saya kira itu sangat penting sekali, sehingga digunakan di mana lagi itu ya bahan pelarut yang berbahaya tersebut yang seharusnya tidak digunakan. Itu satu hal. Nah, kami mengidentifikasi juga bahwa Badan POM tidak mengendalikan pemasukan, dan saya kira ini sudah saya laporkan ke Bapak Presiden dan sudah di follow up kembali bersama lintas sektor terkait untuk ke depan pemasukan dari bahan pelarut ini harus ada dalam SKI-nya Badan POM, sehingga dari awal Badan POM bisa mengawal, bisa mencermati ya dan mengawasi di awal ya. Kalau sekarang tidak dalam kendali Badan POM karena masuknya secara umum masuk sebagaimana bahan kimia lainnya, padahal bahan baku, bahan tambahan proses produksi itu harus menggunakan rank pharmaceutical grade ya. Beda dengan misalnya bahan kimia digunakan untuk mungkin solvent yang sama atau EG/DEG itu digunakan untuk misalnya industri bukan industri yang dikonsumsi oleh manusia ya, industri cat misalnya ya, tapi sekarang bisa masuk ke industri farmasi ya, padahal kalau harusnya dengan pharmaceutical grade
ya, grade yang farmasi, jadi pemurnian yang sangat tinggi sehingga cemaran-cemaran ini bisa hilang dari pelarut PEG dan PEG. Ya, tapi kalau dia tidak pharmaceutical grade, kita tidak pernah tahu ya berapa konsentrasi dari pencemar-pencemar yang ada. Dan biasanya ini akan terkait dengan harga ya. Semakin dimurnikan, semakin pharmaceutical grade, tentunya beda dengan kimia grade ya, dengan grade yang bukan pharmaceutical. Nah, masalah perbedaan harga yang sangat tinggi inilah yang bisa membuat tentunya penggunaan yang ilegal bisa terjadi. Nah, ini akan terus kita selusuri. Dan tadi ya, perbaikan di dalam pemasukan bahan baku ke depan ya, di mana Badan POM bisa mengawal dari awal, dari mulai pemasukan bahan baku di awal. Kedua adalah kewajiban dari industri untuk menegakkan quality control sesuai dengan persyaratan yang ada di dalam CPOB, cara sertifikat cara produksi obat yang baik, yang sudah diserahkan oleh Badan POM setelah tentunya penelitian yang sangat in-depth sekali, yang sangat ketat sekali. Pada saat menyerahkan cara produksi obat yang baik, di situ ada persyaratan-persyaratan. Ya, misalnya pada saat salah satu nih kaitkan dengan bahan baku ya, industri yang menerima bahan baku dari supplier, mereka harus yakin tentang kualitas dari suppliernya. Bahkan mereka harus mendatangi, inspeksi sendiri ya, di mana mereka mendapatkan bahan baku untuk meyakinkan tadi aspek kesahihan dari pharmaceutical grade-nya, sehingga pencemar-pencemaran sudah dipastikan tidak ada di obat ya, dan hal ini berlaku. Sehingga memang pengawasan obat itu sangat-sangat ketat. Tadi ya, di pre-market, di bahan baku, mulai di bahan-bahan yang masuk, kemudian ada CPOB, dan juga nanti registrasi obatnya setelah jadi pun obat di registrasi obat itu kita melakukan review terhadap berbagai hal. Nah, yang kedua adalah tadi ya, belum ada standar secara internasional dikaitkan dengan standar dikaitkan standar dan batasan dari cemaran EG dan DEG dalam produk jadi. Ya, selama ini kan masih ada dalam bahan baku ya adanya ya. Kalau bahan baku ada tadi ya, karena memang tidak boleh, jadi di situ ada. Tapi di dalam standar yang ada, standar pembuatan obat itu kita ada di Indonesia namanya Pharmacope Indonesia. Ya, kalau di Amerika misalnya adalah US Pharmacope ya, atau di negara-negara lain lah internasional. Semuanya berbasiskan internasional, itu tidak ada ya standar cemaran EG DEG di dalam produk jadi, sehingga bisa menjadi referensi hukum legal, referensi legal bagi Badan POM melakukan pengawasan ya. Badan POM tidak bisa melakukan pengawasan selama tidak ada standarnya yang harus diacu ya, jadi ketentuan untuk melakukan pengawasan. Nah, itu yang tidak ada selama ini, sehingga Badan POM tidak bisa melakukan pengawasan. Dan saya kira dimanapun juga ya, tidak ada yang melakukan pengawasan surveillance ya untuk pengawasan produk jadi. Nah, ini dengan adanya pengalaman kita ini, ke depan kami akan meminta Kementerian Kesehatan untuk merevisi dokumen Pharmacope Indonesia, sehingga mencantumkan juga ketentuan tentang cemaran-cemaran ya, yang kita sudah dapati sekarang perkara dikaitkan dengan EG DEG ya, dengan adanya temuan beberapa produk yang mengandung cemaran yang sangat tinggi ini. Nah, ini sangat penting sekali perubahan ini, jadi merevisi Pharmacope, sehingga dengan demikian ke depan Badan POM bisa melakukan pengawasan pada cemaran pada produknya. Itu satu hal ya. Yang ketiga adalah perbaikan yang perlu kita lakukan atau intensitas pengawasan di post market yang bisa kita lakukan ada di dalam sistem pharmacovigilance ya. Sebagaimana tadi saya sampaikan, pharmacovigilance adalah satu sistem di mana apabila terjadi kejadian tidak diinginkan, apalagi yang fatal seperti sekarang sampai ada kematian, ini tenaga kesehatan, proses pelayanan kesehatan bisa melaporkan segera ya data-data pencatatan obat dikaitkan dengan pasien ya yang sakit atau kematian, dan melaporkannya pada Badan POM, sehingga Badan POM bisa segera turun, menelusur ya, dan memastikan causal relationship-nya apakah memang disebabkan oleh obat. Dan itu tugas kami yang sekarang kami lakukan ya, setelah kami mendapatkan data tentang obat yang sudah pasti tidak memenuhi standar, kami sekarang sedang berproses untuk melakukan penelusuran. Nah, ini yang penting adalah record dari data-data tersebut, sehingga mungkin ke depan kami akan menghimbau para tenaga kesehatan untuk
betul-betul menggunakan Meso ini mencatat produk dan pasien, kejadian di pasien. Tentunya ada ini Pak, data-datanya yang harus di-provide ya di dalam pharmacovigilance system ini. Dan dengan demikian akan memudahkan apabila terjadi kejadian seperti yang kita harap. Silakan tadi daftar itu apabila bisa disampaikan. 198 sekarang tambahannya ya. Ya, sebetulnya Bu udah sebutkan. Oh ya, Sudah Ibu tapi sebutkan. tapi nanti listnya disebutkan kan, diberikan. Ya, diberikan. Listnya saya kira diberikan ya sekarang ya. Tapi ini jangan disampaikan bahwa kami berbeda dengan Kementerian Kesehatan ya, karena tugasnya Badan POM adalah menyampaikan pada publik demi keadilan untuk semua pelaku usaha ya yang mempunyai produk yang sama dikaitkan dengan kualitasnya. Jadi kami sampaikan, tapi kemudian ini akan menjadi masukan bagi Kementerian Kesehatan untuk membuat surat edaran ya pada masyarakat, pada tenaga kesehatan. Untuk ini adalah produk-produk yang bisa diperjualbelikan, di prescribe ya oleh dokter untuk aspek keamanannya setidaknya dari EG dan DG karena tidak menggunakan pelarut tersebut ya. Tapi yang menggunakan pelarut juga banyak yang aman, tapi ini masih belum bisa diumumkan karena pemerintah masih mengambil kebijakan untuk menghold dulu ya. Kita sampai situasi lebih membuat kita trust, percaya bahwa sistem pengawasan lebih kuat baik di industri, di standar yang ada, di Badan POM sehingga bisa melakukan standar yang ada sehingga Badan POM bisa melakukan pengawasan lebih intensif lagi ya. Itu kita hold dulu itu. Tapi kami terus melakukan pengujian dan syukurnya sampai dengan saat ini dari pengujian yang sudah dilakukan tidak ada, masih belum ada yang melebihi standar tersebut. Coba disampaikan, tapi nggak bisa dilihatin juga gitu ya. Tapi nanti Diedarkan nanti. Diedarkan. Ya. Okay. Baik, tes. Terima kasih Ibu Kepala Badan. Kami ingin menambahkan keterangan mengenai list produk yang kita akan rilis, yang sebelumnya termasuk di dalam informasi kelima sudah kami sampaikan sebanyak 134 pelarut, yaitu propilen glikol, polietilen glikol, sorbitol, dan juga gliserin. Sehingga dinyatakan aman digunakan sepanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tambahan dari 133 kita tambahkan ada 65 produk yang akan masuk di dalam list ini yang sama juga tidak menggunakan 4 pelarut tersebut. Nah, kami menambahkan 65 ini berdasarkan penelusuran yang kami lakukan dari yang sebelumnya. Ada beberapa yang sedang berproses untuk renewal atau perpanjangan izin edar dan juga perubahan produk atau perubahan variasi. Nah, ini sudah kami masukkan di dalam list 65. Kemudian ada satu lagi tambahan informasi untuk obat yang berbentuk sirup kering atau dry syrup dan juga cairan oral. Kami perlu sampaikan bahwa produk-produk tersebut memang tidak menggunakan 4 pelarut tersebut. Kita tidak masukkan di dalam listnya, namun kita informasikan bahwa produk tersebut tidak mengandung 4 pelarut tersebut sehingga bisa aman digunakan. Demikian Ibu tambahan dari kami. Terima kasih. Ya, nanti akan dikeluarkan ya listnya ya. Dan saya kira ini akan berproses terus ya. Akan ada tambahan-tambahan lain karena ada beberapa produk yang tidak mengandung pelarut tapi masih dalam proses ya. Dalam proses mungkin masih ada pengajuan, sedang revisi dan sebagainya. Tapi nanti kalau sudah selesai tentunya akan kita sampaikan ke masyarakat. Saya kira demikian dan saya persilahkan waktu untuk dari Komnas HAM untuk menyampaikan tanggapannya, pengamatannya, perhatiannya. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Bu Kepala BPOM. Selamat siang rekan-rekan jurnalis. Jadi saya perlu menyampaikan dan penyampaian saya ini mungkin tidak perlu terlalu panjang ya. Jadi 3 hari yang lalu kami mengirimkan surat ke BPOM untuk keperluan koordinasi terkait dengan peristiwa yang sekarang banyak mendapat perhatian publik ya, soal gagal ginjal akut yang dialami oleh sejumlah anak-anak Indonesia, kemudian sudah ada korban meninggal dunia. Jadi kami agendakan pertemuannya tadi jam 10 pagi. Komnas HAM menyampaikan beberapa pertanyaan
kepada BPOM, ya, mulai dari soal apa penyebab pasti yang kemudian menimbulkan korban anak meninggal yang jumlahnya sekarang kalau sampai 24 Oktober kami mendapat update informasinya 143. Nggak tahu per hari ini sudah berapa ya. Nah kemudian juga soal pertanyaan apa hal-hal yang sudah dilakukan oleh BPOM, ya, soal pengujian, soal pengawasan, dan juga kemudian soal untuk memastikan jangan sampai terjadi keberulangan di masa yang akan datang. Jadi tadi kami sudah mendengar penjelasan dari Kepala BPOM terkait pertanyaan-pertanyaan tersebut, dan juga beberapa hal tadi sudah disampaikan juga langsung kepada teman-teman jurnalis. Ya. Dari perspektif Komnas HAM kami sangat memprihatinkan dan menyesalkan terjadinya peristiwa ini yang merenggut korban anak-anak dalam kondisi perang saja. Anak-anak itu adalah yang perlu dilindungi ya, dalam kondisi perang, apalagi dalam kondisi normal. Nah ini kami ingin memastikan dari perspektif hak asasi manusia agar kepentingan anak-anak ini perlu untuk sangat-sangat diperhatikan. Karena ini menyangkut dari perspektif HAM soal hak hidup, ya, hak kesehatan, hak jaminan sosial. Nah kami sependapat apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden bahwa ini masalah yang besar, jangan dianggap sepele. Oleh karena itulah maka tindakan-tindakan urgent, ya, responsif harus segera dilakukan. Pertama, dalam perspektif Komnas HAM harus diupayakan semaksimal mungkin jangan sampai bertambah lagi korban yang meninggal dunia. Ini yang penting, ya. Oleh karena itulah maka apa yang menjadi penyebab pasti meninggalnya anak-anak tersebut ini harus ditemukan, ya, sehingga kita bisa mengatasinya. Ya. Nah kemudian juga yang tidak kalah penting kami mendorong, karena ini peristiwa yang bisa disebut sebagai kejadian luar biasa, harus ada yang bertanggung jawab atas peristiwa ini. Jadi kami mendukung dan mendorong pihak-pihak yang memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana agar dituntut pertanggungjawabannya. Ya. Nah kemudian juga kami sependapat juga apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden terkait kepentingan korban dan keluarganya, terutama yang sekarang masih dirawat di rumah sakit, agar digratiskan. Ya. Jadi ini saya kira perlu dilakukan, walaupun kami tahu ini kalau ranahnya bukan BPOM, ya, tapi pemerintah dalam konteks yang lebih luas. Ya. Nah kemudian juga yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kebijakan pemerintah terhadap korban yang sudah meninggal dunia tersebut. Ya, apakah ada kebijakan untuk memberikan katakanlah santunan, kerohiman kepada mereka, ya, karena ini peristiwa yang tidak dikehendaki. Dan yang penting juga tadi sudah kami sampaikan juga kepada Ibu Kepala BPOM adalah untuk selalu menyampaikan update informasi ke publik, karena ini menyangkut hak informasi publik atas peristiwa ini, sehingga kami berharap agar penyampaiannya disampaikan setransparan mungkin, apa adanya, tidak ditutup-tutupi, sehingga kita bisa mengetahui secara pasti, ya, bagaimana perkembangan terhadap masalah ini. Nah, saya kira itu beberapa tambahan kami yang perlu kami sampaikan dari perspektif hak asasi manusia. Nah, termasuk juga saya kira sebagai penutup, kejadian ini saya kira harusnya menjadi momentum bagi kita untuk memastikan ini tidak terjadi lagi ke depan. Oleh karena itulah tata kelola sistem pengawasan terhadap obat dan makanan itu harus dibuat sekomprehensif mungkin ke depan. Ya, termasuk juga saya kira perlu untuk penguatan BPOM sendiri, ya, agar ke depan bisa lebih maksimal dalam melakukan pengawasan terhadap obat dan makanan. Tadi saya sampaikan juga dalam pertemuan dengan Ibu Kepala, pengawasannya ya harus seketat mungkin, bila perlu super ketat. Mengapa? Karena ini menyangkut keselamatan publik, kesehatan publik. Kita kalau sakit tidak bisa menghindarkan diri, harus mengkonsumsi obat. Kalau kita merasa nggak aman, nyaman dengan konsumsi obat itu bagaimana? Nah, jadi saya kira tidak boleh ada semacam keraguan, ya, dari BPOM untuk melakukan
pengawasan yang ketat. Dan kami mendukung apa yang dilakukan oleh BPOM sepanjang itu untuk keperluan keselamatan publik, kesehatan publik. Saya kira itu, terima kasih. Ya. Okay. Saya menambahkan saja menggarisbawahi ya bahwa saya kira para expertnya, para expertnya ya, expertisnya yang dikaitkan dengan hal ini semua melihat bahwa penyebab dari penyakit atau korban dari gagal ginjal ini tentunya bisa beragam. Nah, itulah tugas kita bersama, tugas dari Kementerian Kesehatan saya kira sudah dilakukan untuk men-screen, mencari penyebabnya ya. Dan bisa dimungkinkan karena obat, tapi bisa dimungkinkan juga tidak semuanya karena obat ya. Nah, dari obat yang sudah terdeteksi tidak memenuhi persyaratan inilah tugasnya dari Badan POM untuk melihat ya di mana dari kematian yang ada itu disebabkan oleh obat tersebut ya. Jadi bisa jadi obat adalah salah satu ya. Jadi obat yang tercemar sangat tinggi konsentrasi pencemarnya itulah yang menyebabkan salah satu kematian atau salah satu penyebab dari kematian, maksud saya begitu ya, salah satu penyebab dari kematian. Tapi tentunya penyebab lainnya juga masih harus dicari sehingga kita tidak terlewatkan ya dan dalam penanganan penyebab yang lain tersebut. Tugas kami adalah memastikan bahwa ada konsentrasi obat yang berbahaya dan ini menyebabkan kematian yang ada, kematian mana yang ada, dan memastikan itu tidak terulang kembali. Tentunya dengan memperkuat sistem jaminan, ekosistem dari jaminan keamanan mutu dan khasiat dari obat yang diproduksi, diedarkan dan dikonsumsi oleh masyarakat. Di mana di dalamnya, dalam sistem itu terdiri dari banyak sekali pihak, berbagai pihak yang ada di sana, baik dari industri, pemerintah yang bukan hanya Badan POM ya, di pemerintah tadi pemasukan obat itu ada kementerian lain yang terkait ya, ada instansi lain yang terkait, kemudian dalam proses standarisasi persyaratan kebijakan itu tidak hanya Badan POM, ada kementerian lain yang terkait. Jadi marilah kita bersama-sama melihat hal ini dengan transparan, dengan pikiran yang terbuka sehingga juga tidak saling menyalahkan ya. Kita sudah belajar banyak dari pandemi kemarin ya. Alhamdulillah kita bersyukur Indonesia masuk jadi salah satu yang sukses menangani permasalahan pandemik, dan saya melihat sendiri kunci yang utama adalah kolaborasi, tidak saling menyalahkan, mencermati malahan mana yang menjadi gap-gap tersebut untuk kita perkuat, karena saya yakin yang namanya krisis ya, seperti kita menjalani kemarin pandemi, krisis itu yang akan mentransform kita, melakukan perbaikan-perbaikan dalam sistem di bangsa ini. Dan itu kalau kita ingin menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang pemenang, kita harus melihat ini dari aspek positifnya dan memperbaiki segala hal yang gap, dan tidak menutupi gap-gap yang ada, dan itu adalah sikap Badan POM yang akan dibawa oleh Badan POM. Kami tidak akan menutupi gap-gap yang ada, tapi marilah kita bersama-sama melakukan reform, melakukan perbaikan dari gap-gap yang ada ini secara bersama-sama tanpa menyalahkan siapapun, dengan harapan tentunya ini akan segera mereda dan kita bisa melewati ini dengan sebaik-baiknya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Kami undang rekan-rekan media untuk bertanya. Silakan yang hadir luring terlebih dahulu. Satu-satu sebutkan nama dan medianya dari mana. Selamat siang Ibu, saya Fedriska dari Kompas TV. Ada dua hal yang ingin saya tanyakan terkait dengan respon cepat yang tadi Bu katakan bahwa ada sanksi administratif dan juga sanksi perdata. Mungkin bisa disampaikan Bu seperti apa update-nya saat ini. Dan yang kemudian yang kedua terkait dengan cemaran pelarut tadi begitu Bu. Apakah ada kemungkinan begitu untuk ditemukan di produk-produk lain begitu? Apakah kosmetik, makanan dan yang lain begitu? Karena kan baru-baru ini diketahui juga bahwa cemaran ini ditemukan di larutan vape gitu ya Bu ya. Ini bisa dijelaskan Bu, terima kasih. Langsung saya jawab aja ya. Ya, sanksi administrasi yang kami lakukan ya. Yang kami lakukan yaitu ya kalau sudah diketahui ya dari 5 produk tersebut, tapi satunya kan hanya batch ya, satu batch, jadi segera penarikan, penghentian distribusi, penarikan, dan pemusnahan. Dan itu dilakukan oleh industri di bawah pengawasannya kami tentunya Badan POM. Sudah dilakukan. Nah, selanjutnya adalah pidana ini, selain daripada itu juga kami dalami tentunya ya. Kalau misalnya
ada hal-hal yang lebih berbahaya lagi, misalnya tadi konsentrasinya tinggi, bahan bakunya ternyata mereka melakukan satu kesalahan, CPOB-nya bisa kami hentikan, ya CPOB yang terkait dengan pembuatan produksi dari obat tersebut bisa ditarik CPOB-nya, izin edarnya dan CPOB-nya bisa kami tarik kembali. Itu yang dikaitkan dengan sanksi administrasi. Selebihnya dari itu, kalau dilihat ada efek, ada indikasi kesengajaan, ya kalau nyata konsentrasinya tinggi sekali, ya, di mana kita tidak bisa berpikir, oh ini pasti ada efek, bukan lagi cemaran, tapi mereka betul-betul menggunakannya sebagai bahan baku. Ya, itulah kami telusuri dan masuk ke dalam ranah deputi penindakan, ya, untuk ditelusur, dan alhamdulillah kami sudah berkoordinasi, kami menyampaikan terima kasih Bareskrim, kepolisian merespon dengan baik, kami sudah membentuk tim gabungan dan sekarang sedang dalam proses, ya, nanti akan ada ininya sendiri, sessionnya sendiri di mana kami laporkan progres yang sudah berjalan selama ini. Itu. Oh ya, yang kedua, pencemar di produk lain. Ya, kami sedang menelusur. Nanti dalam kesempatan yang lain, ya, kita dalam press conference yang selanjutnya kita sedang melengkapi dulu data-data yang ada di dalam list 102 itu juga ada komponen produk obat tradisional dan suplemen vitamin itu yang cair. Nah, itu sedang kami cermati, telusuri juga. Dan itu umumnya memenuhi syarat. Memenuhi syarat. Tapi ada yang kandungan, ada yang menggunakan kandungan. Ada ya. Nah, itu ya saya belum terlalu fix, ya. Nanti kita adakan press conference khusus, ya, dari obat tradisional, suplemen, ya, liquid untuk anak itu. Kemudian juga kemungkinannya dalam kosmetik juga. Jadi segera juga saya sudah menugaskan Kedeputian Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan, dan Kedeputian Pengawasan Pangan dalam penggunaan dari bahan-bahan pelarut ini di produk-produknya, ya, di pangan ini sedang dalam proses. Tentunya kalau ada yang berbahaya sudah kami lakukan penghentian yang sama, tapi hanya belum kami laporkan saja, ya. Nanti ada press conference khusus yang dikaitkan dengan ini. Tapi saya kira, ya saya nggak bisa bilang saat ini, ya, kalau sampai dengan ada data yang lebih lengkap lagi. Tapi ini sedang dalam ini kita. Berikutnya silakan, namanya dan dari media mana? Perkenalkan, saya Sekar dari Harian Kompas. Ada 4 pertanyaan. Yang pertama tadi sudah disebut tentang sistem farmakovigilan. Selama ini apakah sistem itu memang sudah berjalan? Dan kalaupun sudah berjalan sebenarnya seperti apa selama ini pelaksanaannya, dan apakah itu juga sudah diketahui oleh Nakes maupun Vaskes untuk melaporkan jika ada terjadi sesuatu dari penggunaan obat. Yang kedua, tadi dari 69 obat yang sebelumnya sedang diuji, 23 diantaranya sudah dinyatakan aman walaupun mengandung bahan cemaran tapi masih di bawah ambang batas aman. Nah, dari 23 itu apakah juga masih boleh dikonsumsi? Karena sebelumnya Ibu Penny bilang pemerintah mengatakan bahwa agar obat-obat yang mengandung 4 pelarut itu agar tidak digunakan lagi. Apakah 23 obat ini masih akan tidak apa-apa beredar atau mungkin akan ditarik ke depannya? Yang ketiga, tadi ada 2 industri yang sedang menjalani proses hukum. Ada indikasi apa yang sudah ditemukan sehingga mereka layak untuk dibawa ke proses hukum? Pertanyaan terakhir, tadi BPOM mengatakan agar ke depan bisa lebih mengawasi pemasukan bahan baku pembuatan obat senyawa-senyawa. Selama ini wewenang itu berada di tangan siapa? Itu saja, terima kasih. Ya, yang ketiga, ya, pemasukan bahan baku yang pharmaceutical grade selama ini sudah ada di Badan POM, ya, masuk ke kategori larangan dan pembatasan, ya. Jadi import yang masuk ke dalam larangan dan pembatasan, ya, istilahnya, sehingga masuk ke dalam SKI Badan POM harus mendapatkan dulu izin surat keterangan import dari Badan POM baru boleh masuk. Dengan demikian akan diverifikasi dulu oleh Badan POM dalam hal ini, ya. Nah, itu untuk bahan baku yang pharmaceutical grade, sehingga masuknya juga ke diimport oleh pedagang besar farmasi, ya, itu, ya. Jadi sudah ada persyaratan yang ketat di situ. Namun untuk cemaran, untuk pelarut
PG dan PEG dan sorbitol gliserin juga? Enggak, dua aja. Oh, dua itu ya yang import ya, yang dua ini udah diproduksi dalam negeri. Tapi yang import itu PG dan PEG, polyethylene glycol dan propylene glycol dan polyethylene glycol itu diimport, namun masuknya ke non-lartas, non larangan dan pembatasan, sehingga masuknya ke Kementerian Perdagangan ya, melalui pemasukan di Kementerian Perdagangan bersama-sama dengan bahan-bahan kimia yang non farmaseutical lainnya ya. Nah, sehingga Badan POM tidak bisa melakukan verifikasi ya terkait hal tersebut, dan bisa saja terjadi tadi tumpang tindih di pedagang besar pedagang kimianya ya, supplier kimianya, jadi campur aduk di sana mungkin ya. Jadi kalau ini kan kalau sudah dalam SKI berarti masuknya ke PBF atau importir yang lain khusus bisa. Untuk industri farmasi ke PBF. Iya, industri farmasi. Oh iya, berarti kan pharmaceutical grade. Ya, makanya harus dipecah. Jadi dia harus dipisahkan ya, pelarut tersebut PBKG itu satu yang masuk ke industri farmasi berarti harus pharmaceutical grade. Harganya pasti lebih mahal karena harus ada pemurnian ya. Tapi yang akan digunakan oleh industri non-farmasi tidak perlu pharmaceutical grade karena dijadikan obat dan dikonsumsi manusia, itu bisa masuk ke yang tidak perlu SKI Badan POM ya, tapi ke penyalur bahan kimia biasa misalnya ya, tidak harus pharmaceutical grade. Itu satu hal ya. Jadi kalau sudah masuk ke non SKI ke Badan POM tentunya bisa diverifikasi dan dalam kendali Badan POM dalam hal ini. Tapi bahan baku yang lain sudah masuk ya pharmaceutical grade ya, bahan baku yang pharmaceutical grade itu bisa ya masuk ke industri melalui SKI Badan POM. Hanya ini solvent ini belum, salah satu, mungkin ada juga yang lain mungkin ya. Mungkin yang kita belum tahu. Tapi yang ini pelarut ini demikian, belum melalui Badan POM. Kemudian dari 23, kan ada kebijakan pemerintah ya sampai dengan saat ini bahwa tidak menggunakan dulu obat yang menggunakan pelarut tersebut ya, sampai sistemnya tertata dengan baik dulu. Saya kira itu sampai sistemnya tertata dengan baik plus dengan sampai pengujian yang dilakukan oleh Badan POM selesai ya. Ini ya tentu akan memakan waktu juga karena banyak, termasuk juga kami meminta industri farmasi yang industri farmasi saja ya, farmasi yang menggunakan pelarut tersebut untuk masing-masing mereka, dan ini memang kewajiban mereka sebetulnya untuk juga melakukan. Jadi untuk produk-produk yang menggunakan pelarut tapi di luar 102 obat ya, list 102 obat yang diserahkan oleh Kementerian Kesehatan karena itu yang dikonsumsi oleh pasien. Nah, untuk produsen industri yang punya obat yang lain tapi menggunakan pelarut tersebut untuk segera melakukan sendiri. Ya kalau enggak nanti kami Badan POM akan melakukan, tapi biar percepatan juga industri farmasinya melakukan sendiri pemeriksaan dan menyerahkan pada Badan POM. Ya, saya kira sudah ada beberapa industri farmasi besar yang mampu untuk melakukan pemeriksaan sendiri dan sudah menyerahkan ke kami, sehingga bisa jadi data kami mana saja yang tidak memenuhi persyaratan, dan itu harus segera kita lakukan tadi ya, proses-proses selanjutnya untuk tindak lanjut hasil pengawasan dengan sanksi, dengan langkah-langkah langkah-langkah kehati-hatian ya, dengan sanksi dan sebagainya. Itu sudah kami minta juga untuk industri. Jadi saya kira memang belum bisa dikonsumsi ya yang mengandung bahan pelarut tersebut. Saya kira pemerintah melakukannya untuk unsur kehati-hatian untuk saat ini. Tapi kan tadi sudah cukup banyak, ada 198 ya yang tidak mengandung pelarut, dan mudah-mudahan itu bisa menjadi substitute ya dari produk yang obat yang dibutuhkan. Pharmacovigilance. Tadi pertanyaannya apa ya? Pharmacovigilance. Apakah sudah berjalan? Sudah berjalan ya, dan sudah diketahui, dan sistemnya kan ini ada aplikasinya ya. Iya. Ada aplikasinya, Badan POM selalu melakukan sosialisasi pada para tenaga kesehatan, hanya penggunaannya masih kurang. Dan itu yang kami himbau ke depan ini, dengan adanya peristiwa ini, kami menghimbau untuk para tenaga kesehatan pada sistem pelayanan kesehatan yang ada di rumah sakit, di klinik-klinik, untuk
memperhatikan dan melakukan farmakovigilan ini. Artinya adalah pencatatan obat dari setiap pasien itu betul-betul dilakukan. Obat apa, mungkin sampai ke batch-nya ya. Ya, jadi obat bukan hanya nama obatnya, batch itu sangat penting. Kayak ini kan temuan ada satu yang TMS tapi cuma satu batch lainnya baik ya. Itu dimungkinkan. Nah, batch itu yang akan kita musnahkan, kita tarik dan kita musnahkan. Jadi sampai ke nomor batch-nya dicatat. Saya kira kalau di luar negeri seperti itu ya. Ada ini yang ditempelin di laporannya nama obat sampai ke batch-nya dan sebagainya. Itu penting sekali untuk setiap pasien. Itu yang kami tunggu. Nah, di dalam peristiwa ini kami hanya menerima 3 laporan ya sampai dengan 25 Oktober hanya diterima 3 laporan ya. Jadi pada saat kami merespon peristiwa informasi pada tanggal 5 Oktober tersebut, pada saat kami bergerak susah sekali untuk mendapatkan data sehingga kami bisa melakukan penelusuran. Butuhkan waktu agak lama sampai akhirnya kami melakukan sendiri kriteria sampling yang meluas ya waktu itu. Akhirnya meluas walaupun akhirnya keluar 133 itu ya yang aman. Kemudian kami melakukan pengujian juga di awal. Nah, tentunya kalau datanya lengkap sangat lebih cepat kita bisa menentukan apakah ada obat ada yang sebagai obat sebagai penyebab dari kematian tersebut. Itu akan lebih mudah ya. Jadi sampai saat ini tentunya penyebab dari kejadian luar biasa, ya tidak masuk kategori luar biasa mungkinnya kejadian yang banyak dari insiden kematian ini belum bisa disimpulkan bahwa disebabkan oleh obat ya. Bahkan yang di Gambia juga kan memang teridentifikasi ada kaitannya dengan obat yang mengandung pencemar dan itu adalah masukan yang sangat penting untuk Badan POM bergerak ya, Kementerian Kesehatan dan Badan POM untuk bergerak kemudian menelusur dikaitkan dengan produk-produk obat yang mengandung cemaran tersebut. Tapi causal relationship-nya terhadap semua peristiwa kematian itu kaitannya dengan obat, saya kira belum bisa disimpulkan demikian ya. Karena jangan sampai kita menyimpulkan dengan tiba-tiba sehingga kita terlewat hal-hal yang penting lainnya gitu ya, hanya menyalahkan pada obat, tapi hal-hal yang penting lainnya tidak kita explore lebih jauh lagi. Jadi mungkin ini perlu kehati-hatian kita bersama. Dan ya demikian ya tadi terkait dengan farmakovigilans. Oh, yang proses hukum. Iya. Yang proses hukum kami lanjutkan ke proses hukum karena didapati konsentrasi dari pencemar di dalam produknya sangat-sangat tinggi. Dan bahan baku, ya bukan hanya di produk, tapi juga di bahan bakunya sangat-sangat tinggi. Ya, kecurigaan kita malah karena di bahan bakunya yang sangat tinggi di bahan bakunya. Jauh lebih tinggi di bahan baku. Artinya itu bukan lagi pelarut PEG. Bisa jadi itu adalah sudah si EDG dan EG itu ya sebagai pelarut ya. Dan itu yang menjadikan curigaan kita ada unsur kesengajaan sehingga masuk ke ranah pidana. Tapi itu ditelusur lebih jauh lagi ya. Nanti ada laporan khusus. Oke. Terakhir, Metro TV silakan. Selamat siang Bu, saya Bianca dari Metro TV ingin menanyakan untuk terkait komunitas pasien cuci darah yang menyoroti di mana kinerja dari BPOM sendiri untuk kira-kira tanggung jawabnya seperti apa Bu untuk kinerja dari kasus gagal ginjal ini serta apa yang akan dilakukan ke depannya seperti itu. Dan yang kedua ingin menanyakan untuk mekanisme kerjanya sendiri dalam memeriksa kandungan, komposisi dan izin ini akan seperti apa Bu? Itu yang ingin saya tanyakan. Metodologi pemeriksaan. Ya. Yang pertama apa sih pertanyaannya? Ini Bu, terkait untuk dari komunitas pasien cuci darah. Itu kan mereka menyoroti ya Bu ya, kinerja dari BPOM yang dinilai gagal seperti itu. Kira-kira ini bagaimana dari BPOM sendiri untuk bertanggung jawab terhadap kasus ini? Seperti itu yang ingin saya tanyakan. Ya saya jawab dulu deh itu yang pertama. Katanya ya nggak tahu lah ya. Ini kaitannya dengan apa yang saya jelaskan selama ini. Yang saya jelaskan dalam press conference ini ya. Dikaitkan dengan tanggung jawab Badan POM. Tadi kan saya sudah menyampaikan bahwa sistem jaminan keamanan mutu dari obat itu bukan hanya Badan POM saja ya, tapi ada industri apalagi ya. Industri apalagi dia yang memproduksi ya, yang punya kewajiban untuk quality control mulai dari bahan baku masuk ya, kemudian dalam pembuatan produksinya itu quality control, quality assurance itu ada di industri
Ya, kalau mereka tidak melakukan, ya mereka harus menanggung tanggung jawab tersebut. Ya. Nah, Badan POM melakukan pengawasan, menetapkan standar untuk melakukan pengawasan, dan melakukan pengawasan, mereview dan sebagainya, dimulai pre-market, post-market kita lakukan, dan juga sampai men-setup pharmacovigilance. Jadi, Badan POM sudah membangun sistem yang kuat. Kami sudah melakukan pengawasan yang sangat ketat kalau untuk obat ini. Sangat ketat dibandingkan kosmetik, pangan, itu beda cara pengawasannya dibandingkan obat. Sangat ketat sekali ya. Dan kalau terlalu ketat pada teriak-teriak tuh industri juga. Ya pasti industri sudah mengatakan bahwa kita sangat ketat. Dan memang begitu ya. Nah sekarang tanggung jawabnya ada di produsen juga. Tadi ya pemasukan bahan baku, penggunaan bahan baku yang memenuhi pharmaceutical grade ya. Dan jadi pada saat dalam hal ini sekarang kita meminta pertanggungjawaban dari produsen produk obat yang ternyata mengandung pencemar yang sangat tinggi itu. Nah inilah kemudian kita mengapa kalau pengawasan, kalau pembinaan, kalau melalui Badan POM memberikan sanksi administrasi tadi, bisa melakukan penarikan, pemusnahan, pencabutan lagi CPOB, CDOB, izin edar gitu ya. Plus dengan kemudian kalau ada indikasi kesengajaan, pemidanaan, itulah tanggungan jawabnya dari industri sebagai produsen. Ya. Badan POM sudah melakukan segala hal. Kemudian kami indikasi juga di mana titik-titik yang belum ada dalam kendali Badan POM. Ya. Yang dalam belum ada kendali tadi sudah disampaikan kan, pemasukan bahan baku karena itu sangat penting sekali. Ya. Nyata yang masuk adalah bahan baku yang non-pharmaceutical. Dan kami tidak punya kendali karena masuknya tidak melalui SKI Badan POM. Ini ketahuan nih satu ini ya. Ke depan mungkin kita akan mencermati lagi apalagi nih yang sebetulnya harusnya ada kaitannya dengan penggunaan dalam proses produksi farmasi dan tapi tidak ada dalam kendali Badan POM. Itu akan jadi perketatan. Jadi ke depan memang akan lebih intensif lagi dan kewajiban dari industri produsen dalam mencermati quality control dari bahan baku ini juga akan lebih kita perketat lagi. Ya mungkin akan menjerit ya industri ya, tapi itu harus kami lakukan ya. Karena trust tidak bisa hanya diberikan saja, tapi juga harus ada inspeksi-inspeksi yang dibuktikan kembali ke Badan POM. Terus kemudian tadi kan standar juga itu harus diperkuat ya. Jadi jangan minta tanggung jawab pada Badan POM karena Badan POM sudah melakukan tugasnya dengan sebaik-baiknya dalam kendala sumber daya manusia dan sumber daya lainnya yang ada ya. Nah, sekarang kita melihat titik-titik mana ya, tentunya kalau ada standar Badan POM akan lebih memperkuat lagi di sana ya. Kalau ada pemasukan bahan baku yang ada dalam kendali Badan POM ya Badan POM akan memperkuat lagi di sana gitu ya. Dan ke depan akan lagi kita perkuat yang dikaitkan tadi ya, memastikan industri betul-betul melakukan quality control. Karena industri kita itu berbeda-beda ranknya ya. Dan kebetulan juga terlihat industri yang produsen dari obat yang konsentrasinya tinggi itu adalah di dalam kategori industri kecil ya, industri yang tidak maturitasnya. Kita menilai industri itu juga ada beberapa klaster ya. Ada yang maturitasnya sudah tinggi, artinya dia memang kemampuannya untuk quality controlnya sudah baik, Badan POM tinggal mereview gitu ya. Tapi ada juga yang masih perlu dibimbing di bawah. Dan tugas Badan POM sebagaimana saya selalu sampaikan, tugas Badan POM tidak hanya dikaitkan dengan aspek kesehatan, tapi juga Badan POM ikut mendukung perkembangan industri, ikut mendukung kemudahan berusaha. Nah, di situ ada titik-titik di mana Badan POM juga tidak bisa terlalu strict kepada industri, tapi harus berbasiskan resiko ya. Nah, kita lihat mana yang sudah mature, yang sudah bisa berdiri sendiri ya kita lepas, kita kasih. Tapi untuk yang masih lemah ya, yang masih kecil, masih lemah, kemampuan quality controlnya masih belum baik, dari situ kita lebih intensif lagi akan melakukan pengawasan. Ya, ke depan saya kira itu yang akan kita perkuat. Terima kasih banyak buat atas jawabannya. Apalagi yang belum dijawab ya? Mekanisme metodologi ya? Ada yang jawab. sampling dan pengujian menggunakan kromatografi dan sebagainya. Silakan ahlinya deh yang menjawab. Silakan Mbak Asti mungkin. Nanti saya menjawab seperti saya dulu mahasiswa ya. Lupa. Siapa ya? Enggak, penanya berikutnya katanya. Oh oke. Nanti dijelasin metodologinya. Terakhir ya.
Yang jelas adalah juga kita harus menciptakan metodologi baru karena Terakhir, tidak ada standar ya pada saat ini kita belum tidak ada ketentuan untuk mengharuskan Badan POM melakukan pengawasan dan pengujian untuk produk kan ya, sehingga kita baru melakukan sekarang saat ada kejadian. Nah, dari situ Badan POM harus juga menciptakan sendiri metodologinya, bukan menciptakan ya, tentunya mengembangkan ya dari standar-standar pengujian yang ada. Oke, terakhir, ada dari mana? Ya Bu, saya Nure dari Warta Kota. Saya mau tanya, tadi kan udah disampaikan juga bahwasannya BPOM itu melakukan quality control gitu sebelum obat itu diterbitkan gitu. Industri. Nah, diedarkan Industri. gitu. Lalu industri mungkin. Oh iya, iya betul. Lalu ini kemarin saya sempat menanyakan sama beberapa warga gitu, termasuk juga orang tua yang diduga memang anaknya itu meninggal akibat gagal ginjal. Ini kan obat sudah lama Bu, dari zaman kapan gitu kan? Mengapa baru sekarang ketahuannya? Apakah memang ada formula yang berganti gitu di industri obat itu sendiri atau bagaimana? Apakah kecolongan atau bagaimana? Lalu pertanyaan yang kedua adalah BPOM ini kan baru saja disomasi oleh komunitas konsumen Indonesia. Nah, mereka menilai bahwa bahwasannya BPOM ini lalai dalam pengawasan obat atau dalam tanda kutip kecolongan temuan DEG dan juga EG. KAKI kemudian meminta BPOM meminta maaf kepada masyarakat. Apakah respon BPOM soal somasi ini? Lalu Bu, ini perwakilan juga dari yang lain. Sekali lagi Bu, banyak yang mengkritik kinerja Badan BPOM itu sendiri dengan adanya kasus ini, termasuk ex-Menkes Ibu Siti Fadila Supari. Beliau mengkritisi terkait dengan BPOM yang hanya menjadi tempat registrasi obat dan tidak mengecek penggunaan bahan baku. Bagaimana tanggapan Ibu Penny sendiri terkait hal ini? Sudah dijawab sebenarnya dari tadi. Jawabannya sudah ada tadi dari jawaban yang sebelumnya ya, tentang dikaitkan dengan proses dari pengawasan dari produk ya yang mengandung cemaran ini. Kan tadi sudah disampaikan ya. Bukan hanya Badan POM saja, tapi industri farmasinya ada standar yang tidak ada. Mungkin itu yang tidak diketahui ya. Jadi kalau sekarang ada penggiringan terhadap Badan POM yang tidak melakukan pengawasan secara ketat, itu karena tidak memahami aja dari proses jalur masuknya bahan baku, pembuatan, ya di mana peran-peran siapa, karena bukan dalam sistem jaminan keamanan dan mutu sebagaimana saya tadi sampaikan, bukan hanya ada Badan POM, ya, ada standar yang harus ada di mana di sini belum ada, ya standar itu ada di Kementerian Kesehatan yang namanya Farmakope Indonesia itu harus ada dulu sehingga Badan POM bisa melakukan pengawasan, itu belum ada di produk, ya. Yang pertama tadi dari awal dulu ya, dari bahan baku. Tadi pertanyaannya ya, kenapa ini selalu udah dipakai lama tapi kok baru sekarang? Ya itu bisa dimungkinkan karena perubahan bahan baku ini. Iya. Ya, jadi dan itu ada indikasi kita ya dari penelusuran teman-teman di pengawasan distribusi di tahun 2000 ya, selama pandemi ini mereka berubah suppliernya menjadi supplier kimia. Ya, jadi bukan supplier PBF, pedagang besar farmasi, tapi supplier kimia. Nah, disinilah ini. Nah, ini sekarang dalam penelusuran lebih jauh lagi oleh kepolisian. Ya, terutama adalah kemana lagi ini perginya, gitu. Ya, ini bisa jadi ini ketahuan oleh kita. Ya. Nah, berarti dimulai dari bahan baku memang karena masalah harga, karena memang yang pharmaceutical grade akan jauh-jauh lebih mahal dibandingkan yang kimia biasa ya, kimia grade yang bisa digunakan oleh industri-industri non pharmaceutical ya, non industri farmasi itu sangat murah. Nah untuk itu biasa jadi karena tidak ada pengawasan pemasukan oleh Badan POM di sini ya, itu bisa masuk, mereka bisa menggunakan secara sengaja atau mungkin tidak sengaja tapi mixed up di ini kimia di supplier kimia tersebut. Bisa dipahami? Komposisi dari awal awal sampai akhir harusnya. Diluncurkan itu BPOM berarti udah Iya dong ya. Dari mulai penelitian pun Badan POM terlibat mendampingi para peneliti untuk memastikan nanti hasil penelitiannya bisa dikembangkan menjadi dihilirisasi menjadi produk gitu ya. Nah pada saat industri farmasi belum bisa melakukan proses produksi sebelum dapat surat izin, sama seperti kita driving, nggak bisa driving kalau belum dapat SIM. Ini dia belum bisa dapat, kalau belum dapat CPOB, dia dicermati oleh Badan POM dulu. Kalau udah dapat CPOB,
Ini adalah tanggung jawab. Kalau dari saya diberikan CPOB, akuntabilitas ada di industri, bukan lagi di Badan POM. Kalau ada masalah perkara ini, jangan ke Badan POM. Kita lihat lagi lebih jauh lagi. Ini sudah diberikan CPOB, berarti tanggung jawab akuntabilitas sudah di Anda industri, ya, untuk memproduksi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Badan POM, ya. Nah, mereka yang harus bertanggung jawab. Kalau ternyata ada terbukti sekarang kan, tugas Badan POM mengawasi, mereview quality assurance dari proses-proses ini. Ya. Dan ada satu titik yang kita temui terkait Dan dengan saudara, itu dia perkara yang kita konferensi dapatkan pers dari BPOM terkait dengan produk bebas dan produk mengandung cemaran etilen glikol dan dietilen glikol. Dan hingga kini BPOM sudah berkoordinasi dengan Barreskrim Polri, di mana sistem jaminan keamanan produk obat dan makanan terdiri dari berbagai pihak. BPOM sendiri sebagai regulator dan industri yang diwajibkan memproduksi obat sesuai standar cara produksi obat yang baik atau CPOB. Kalau tidak sesuai standar ada sanksi administrasi, yaitu menghentikan peredaran dan produksi obat sampai menarik izin edar. Itu dia, dan data terakhir ada 143 anak meninggal dunia hingga tanggal 24 Oktober kemarin. Dan saudara, breaking news Kompas TV masih akan kembali dan kita akan melanjutkan terkait dengan kasus Sambo di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan usai jeda. Tetaplah bersama kami.